Selamat pagi anak-anakku terkasih. Hari ini kita mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Selamat berjumpa dengan saya di kelas 9 ini. Motivasi, bagaimana kamu dapat berada di dunia ini? Berapa lama kamu ada di dalam kandungan? Kamu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban ini? Kompetensi dasar dari pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran sistem reproduksi yaitu mendeskripsikan pembelahan mitosis dan meiosis, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan beserta fungsinya, mengumpulkan informasi tahapan pembentukan spermatogenesis dan oogenesis serta proses menstruasi, menunjukkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan cara pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Di sini ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pada pembelahan mitosis itu berhubungan dengan pembentukan tubuh. Fase-fase pada pembelahan mitosis ini ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Sedangkan pembelahan meiosis itu berkaitan dengan pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Pada pembelahan meiosis, tahapannya sama dengan pembelahan mitosis. Yang membedakan, kalau pembelahan mitosis itu hanya satu kali pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada pembelahan meiosis, itu ada tahapan profase pertama, profase, metafase pertama, anafase pertama, telofase pertama. Kemudian terjadi pembelahan lagi, yaitu profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Itu seterusnya. Ini keterangan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Itu terjadi fase profase itu kromosom sudah mengganda dan memadat. Berikutnya, metafase itu kromosom berjajar membentuk bidang pembelahan. Yang berikutnya, anafase itu kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan pembelahan yang terakhir yaitu telofase, yaitu membran inti mulai bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Kemudian yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis tahap pertama itu profase, metafase, anafase, telofase pertama itu sama dengan pembelahan mitosis. Kemudian beristirahat sebentar, biasa juga disebut dengan interfase, kemudian menuju ke proses pembelahan berikutnya, yaitu profase kedua, itu membentuk inti, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Fase kedua, metafase kedua, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase kedua, kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan telofase kedua, itu terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Jadi kalau pada pembelahan mitosis tadi sifatnya diploid atau 2N, sedangkan pada pembelahan meiosis atau pembentukan sel gamet ini bersifat haploid atau N. Ini organ-organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama itu penis, berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma.
kemudian skrotum, ini berfungsi menjaga suhu tubuh supaya tetap stabil, kemudian testis, itu memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Berikutnya, vas deferens itu menghubungkan epididymis dan uretra. Epididymis berfungsi untuk tempat menyimpan sperma sederhana. Pada organ reproduksi pada laki-laki itu ada 3 macam kelenjar, yaitu kelenjar prostat, fungsinya menghasilkan cairan bersifat asam, kemudian kelenjar Cooper, berfungsi menghasilkan cairan bersifat basa, dan kelenjar vesika seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Berikut ini organ reproduksi pada wanita. Yang pertama, vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya darah saat menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Berikutnya, ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon estrogen serta hormon progesteron. Berikutnya, tuba Fallopi itu sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Berikutnya, uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin. Dan yang terakhir, serviks atau mulut rahim berfungsi sebagai penghubung antara vagina dan rahim. Spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan sperma. Pemasakan sperma ini dipengaruhi oleh hormon LH dan FSH. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Ini sama dipengaruhi oleh hormon LH dan FSH. Pada seorang wanita itu ada proses menstruasi. Menstruasi adalah perubahan dalam tubuh manusia. Menstruasi sendiri terjadi ketika lapisan dinding rahim yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada wanita terjadi 28 hari, tetapi ada juga yang 30 hari. Fase menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen, progesteron, LH, dan FSH. Pada menstruasi ini ada tiga fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, dan ovulasi, serta fase pramenstruasi. Ini penyakit-penyakit pada sistem reproduksi apabila kita tidak menjaga organ reproduksi kita. Pertama itu chlamydia, ini disebabkan oleh bakteri. Gonorrhea juga disebabkan bakteri. Gonorrhea biasa juga disebut dengan kencing nanah. Kemudian ada trichomoniasis, ini disebabkan parasit. Kemudian ada herpes genitalis, ini disebabkan oleh virus. Ada human papillomavirus, ini juga disebabkan oleh virus. Oleh karena itu, supaya kalian tidak terkena penyakit-penyakit seperti ini, kita harus menjaga organ-organ reproduksi kita. Untuk mengetahui seberapa jauh kalian sudah memahami materi tentang sistem reproduksi, ini ada evaluasi mandiri.
Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati.